Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihuna. Al-Baqoroh Ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. I'rab versi Indonesia. Wa idza qila lahum. Wa al-waw harfu atfin mabniun alal fathih. Waw di sini merupakan huruf ataf mabniun alal fathih, yang mana setiap huruf itu hukumnya mabni, yaitu mabni fathah. Wa idza zarfu zamanin tadammana makna syarti mabniun ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun fihi. Idza zarfu zamanin. Idza di sini merupakan dzaraf zaman, sebuah dzaraf yang bermakna waktu. Tadammana makna syarti, yang mana dzaraf di sini mengandung makna syarat. Mabniun ala sukuni, yang hukumnya itu adalah mabni, yaitu mabni sukun. Idza, sukunnya terletak pada alif tanpa harokat atau sukun. Fi mahalli nasbin maf'ulun fihi, yang mana mahalnya itu adalah mahal nasab. Kenapa? Karena menjadi maf'ul fih. Karena idza di sini merupakan dzaraf di mana-mana hukumnya nasab dan menjadi maf'ul fih pada fi'il setelahnya yang berupa qila. Qila fi'lun madin mabniun alal fathih. Qila di sini merupakan fi'il madi mabniun alal fathih, yang mana hukumnya fi'il madi di sini adalah mabni, yaitu mabni fathah. Qila, lamnya berharokat fathah. Wa huwa mabniun lil majhuli, yang mana bentuk fi'il madi di sini merupakan fi'il yang mabni majhul. Mabni majhul yaitu fi'il yang berbentuk pasif atau yang bermakna di, bukan merupakan fi'il yang aktif. Asalnya itu adalah kuwila, yang mana syarat untuk membuat fi'il madi mabni majhul itu adalah dengan mengharokati dhammah pada lafaz pertamanya, kemudian diharokati kasroh pada lafaz sebelum akhirnya, yaitu kuwila. Nah, kenapa lafaz kuwila bisa berubah menjadi kilah? Ini sudah masuk kepada ranah i'lal. Nah, pembahasan i'lal bisa dilihat pada video tentang qawaidul i'lal. Bisa dicek pada playlistnya. Jadi qila di sini merupakan fi'il mabni majhul, yaitu fi'il yang pasif, yang mana hukumnya mabni, yaitu mabni fathah. Qila. Lahum. Al-lamu harfu jarrin mabniun alal fathih. Lam di sini merupakan huruf jar, harfu jarrin mabniun alal fathih, yang mana setiap huruf itu hukumnya mabni, yaitu mabni fathah la. Nah, kenapa harus dibaca la? Karena pada asalnya lam jar di sini adalah berharokat kasroh. Tapi jika bersambung dengan dhamir muttasil selain ya dhamir, maka dia berharokat fathah, seperti pada lafaz berikut, yaitu lahum. Karena bersambung dengan dhamir muttasil hum, maka yang asalnya itu adalah lihum menjadi lahum. Hum dhamirun muttasilun. Hum di sini merupakan dhamir muttasil mabniun ala sukunih, yang mana setiap dhamir hukumnya mabni, yaitu mabniun ala sukunih, yaitu mabni sukun yang terletak pada mim mati atau mim sukun. Fi mahalli jarrin bil lami. Hum di sini mahalnya itu adalah mahal jar. Kenapa mahal jar? Sebab kemasukan huruf jar, yaitu la. Oleh sebab itu hukumnya harus dibaca jar. Jarnya di sini dikira-kirakan karena isim dhamir hukumnya mabni. Al jaru wal majruru muta'alliqun bil fi'li qila. Shibi jumlah yang berupa jar dan majrur, yaitu lahum, la huruf jar, hum majrurnya itu muta'alliq bil fi'li qila. Itu merupakan ta'alluq atau bagian kata dari lafaz qilah yang merupakan fi'il mabni majhul. La tufsidu fil ardi. La tufsidu. La harfu nahyin. La di sini merupakan huruf nahi atau huruf yang bermakna larangan. Yujzimul fi'il al-mudhari'ah, yang mana faedah dari la nahi itu adalah menjazmkan fi'il mudhari'. Artinya fi'il mudhari' yang terletak setelah la nahi di sini harus dibaca jazm, dan rangkaian kata antara huruf nahi dengan fi'il mudhari' tersebut disebut dengan fi'il nahi atau fi'il yang bermakna larangan atau tidak, jangan. Wa huwa mabniun ala sukuni, yang mana huruf tersebut, yaitu huruf nahi tersebut yang berupa la, itu merupakan huruf yang hukumnya mabni, yaitu mabni sukun yang terletak pada alif tanpa harokat atau alif sukun, alif mati. Tufsidu fi'lun mudhari'un majzumun bila. Tufsidu di sini merupakan fi'il mudhari' yang hukumnya jazm sebab kemasukan la nahi, yang faedahnya itu adalah menjazmkan fi'il mudhari' setelahnya. Wa alamatu jasmihi hadfun nuni.
Sedangkan tanda jazmnya pada fi'il mudhari' tersebut yaitu tufsidu adalah membuang huruf nun, hadfun nuni, li'annahu minal af'alil khamsati. Karena fi'il mudhari' tufsidu itu merupakan salah satu dari fi'il mudhari' yang 5, yaitu fi'il mudhari' yang diakhiri dengan nun selain nun inaf yang asalnya itu adalah tufsidunah. Dan fi'il-fi'il ini disebut dengan af'alul khamsah. Af'alul khamsah dalam keadaan nasab dan jazmnya itu adalah membuang huruf nun. Sedangkan dalam keadaan rofa'nya itu menetapkan nun, artinya nunnya tidak diapa-apakan, akan tetapi tetap tampak dan tertulis dalam sebuah kitab. Nah, karena di sini terletak setelah la jazm yang faedahnya itu adalah menjazmkan fi'il mudhari' setelahnya, maka hukumnya fi'il mudhari' di sini adalah jazm, tanda jazmnya dengan membuang huruf nun, karena tufsidu merupakan salah satu dari af'alul khamsah, yaitu fi'il-fi'il yang 5. Wa wawul jama'ati dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Sedangkan waw jama'ah yaitu waw yang terletak pada akhir lafaz fi'il mudhari' tersebut yaitu tufsidu, dhamir muttasilun itu merupakan dhamir muttasil atau dhamir yang menempel, mabniun ala sukuni yang mana hukumnya itu adalah mabni, yaitu mabni sukun. Fi mahalli raf'in fa'ilun yang mana mahal dari dhamir tersebut yaitu waw jamaah tersebut adalah mahal rofa karena menjadi fa'ilun, menjadi fa'il dari fi'il mudhari'nya. Karena fa'il hukumnya rofa. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahalli raf'in naibul fa'ili. Sedangkan jumlah dari fi'il dan fa'ilnya yaitu la tufsidu, fi'il mudhari' dan fa'ilnya, fi mahalli raf'in itu kedudukannya dalam keadaan rofa. Kenapa? Karena menjadi naibul fa'ili, karena menjadi naibul fa'il atau pengganti dari fa'il dari lafaz kilah. Karena kilah ini merupakan fi'il madi yang mabni majhul. Fa'ilnya itu adalah la tufsidu, berupa susunan jumlah dari fi'il dan fa'il yang asalnya menjadi maf'ul dari qolah yang menempati maqulul qaul, artinya isi dari perkataan tersebut. Karena di sini fi'ilnya dimajhulkan atau dipasifkan, maka kedudukan maf'ulnya itu diganti atau dirubah menjadi naibul fa'il atau pengganti dari fa'il dari lafaz kilah yang merupakan fi'il madi. Fil ardi, fi harfu jarrin mabniun ala sukuni. Fi di sini merupakan huruf jar, harfu jarrin mabniun ala sukuni yang mana setiap huruf itu hukumnya mabni, yaitu mabni sukun. Sukunnya di mana? Sukunnya terletak pada ya yang tanpa harokat yang terletak pada akhir lafaz fi itu sendiri. Al-ardi. Al-ardi ismun majrurun bi fi. Al-ardi merupakan isim yang dibaca jar sebab kemasukan fi. Karena fi merupakan huruf jar, maka tentunya sudah harus mengejarkan lafaz setelahnya yang berupa isim yaitu al-ardi. Oleh sebab itu al-ardi hukumnya jar atau majrur. Wa alamatu jarrihi al-kasratu, sedangkan tanda jarnya pada lafaz al-ardi itu adalah kasroh, al-kasratu. Kenapa? Karena al-ardi merupakan isim mufrad. Isim mufrad jarnya dengan menggunakan kasroh, al-ardi. Al-jaru wal majruru muta'alliqun bil fi'li tufsidu. Susunan sibih jumlah yang berupa jar dan majrur yaitu fil ardi, muta'alliqun bil fi'li tufsidu merupakan kata yang ta'alluq atau rangkaian dari perangkat kata lain yang berupa fi'il mudhari' tufsidu. Jadi fil ardi ini merupakan ta'alluq dari lafaz tufsidu atau kata yang berkaitan pada lafaz tufsidu itu sendiri. Qalu innama nahnu muslihuna. Qalu fi'lun madin mabniun ala dhammi litisolihi biwawil jama'ati. Qalu fi'lun madin. Qalu di sini merupakan fi'il madi mabniun ala dhammi yang mana fi'il madi di sini hukumnya mabni yaitu mabni dhammah. Dhammah yang terletak pada lamnya lu. Litisolihi biwawil jama'ati. Kenapa mabni dhammah? Katanya fi'il madi itu semuanya mabni fathah. Di sini fi'il madi mabni dhammah karena bertemu dengan litisolihi biwawil jama'ati, karena bertemu dengan waw jamaah, yaitu waw yang menunjukkan makna jamaah atau banyak. Apa waw jamaah tersebut? Al-waw dhamirun muttasilun. Al-waw di sini merupakan dhamir muttasil. Jadi waw yang menempel yang disebut dengan waw jamaah tersebut merupakan dhamir muttasil atau dhamir yang menempel pada fi'il. Mabniun ala sukuni yang mana dhamir hukumnya mabni, yaitu mabni sukun fi mahalli raf'in yang mana mahalnya dari dhamir tersebut adalah mahal rofa. Kenapa? Karena fa'ilun menjadi fa'il dari fi'il qolah atau qalu. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili la mahala laha minal i'rabi jawab syarti wa idza qila.
Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, sedangkan jumlah dari susunan fi'il dan fa'ilnya yaitu qalu la mahalallaha minal i'rabi, itu tidak mempunyai mahal, artinya tidak dalam keadaan mahal rafa ataupun nasab ataupun jazm, artinya tidak menempati salah satu dari mahal sebuah i'rab. Kenapa? Karena jawab syarti wa idza qila, karena menjadi jawab syarat dari lafaz wa idza qila, karena idza itu tidak menjazmkan fi'il setelahnya, walaupun notabene idza itu bermakna syarat yang menjadi dzaraf zaman dari lafaz fi'il setelahnya. Jadi qalu itu sendiri menjadi jawab dari lafaz idza qila. Wa jumlatu syarti wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu ma'tufatun ala jumlati yukhadi'una fil ayatit tasi'ati. Sedangkan jumlah syarat atau jumlah sebuah susunan yang terdiri dari kalimat syarat dan jawab, yaitu kalimat syarat yang berupa wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi dan jawabnya yaitu qalu, itu menjadi kata ma'tufatun yang diatofkan terhadap jumlah ala jumlati yukhadi'una, terhadap jumlah yukhadi'una fil ayatit tasi'ati, pada ayat ke-9 dalam surat Al-Baqoroh sebelumnya. Nah, kenapa harus diatofkan? Karena terletak setelah huruf atof yaitu waw, wa. Oleh sebab itu, lafaz atau jumlah yang terletak setelahnya harus diatofkan atau tabi pada lafaz sebelumnya. Innama nahnu muslihuna. Inna harfu taukidin. Inna di sini merupakan huruf taukid atau huruf penguat wa nasbin dan huruf nasab, artinya huruf yang menasobkan kata setelahnya. Mabniun alal fathih, yang mana hukum dari inna tersebut adalah mabni, yaitu mabni fathah. Inna harus dibaca fathah. Nah, wa qad kuffat anil amali, akan tetapi qad kuffat anil amali, pengamalan inna tersebut telah ditahan atau telah dihentikan atau telah dinonaktifkan dari pengamalannya, yaitu menasobkan kata setelahnya karena kemasukan ma yang bersambung pada lafaz inna itu sendiri, yaitu innama. Karena sejatinya inna itu termasuk amil nawasikh, amil yang merusak susunan atau tatanan dari mubtada dan khobar, yang mana asalnya itu adalah mubtada dan khobar sama-sama dibaca rofa, akan tetapi jika kemasukan inna itu merubah susunan dari mubtada yang awalnya itu adalah rofa karena menjadi mubtada, dirubah menjadi nasab menjadi isimnya inna. Sedangkan khobarnya yang awalnya dibaca rofa menjadi khobarnya mubtada, dirubah menjadi khobarnya inna, akan tetapi tetap dibaca rofa. Nah, di sini karena kemasukan ma yang bersambung pada lafaz inna tersebut, maka pengamalnya itu menjadi kufat, dihentikan, dinonaktifkan. Wa ma kafatun harfun mabniun ala sukuni. Sedangkan ma yang terletak pada inna itu adalah ma kafah, ma yang menonaktifkan pengamalan dari inna itu sendiri. Harfun mabniun, yaitu merupakan huruf yang hukumnya mabni, yaitu mabniun ala sukuni, mabni sukun. Sukunnya terletak pada alif tanpa harokat atau alif mati pada akhir lafaz ma. Nahnu domirun munfasilun mabniun ala dhammi fi mahalli rafin mubtadaun. Nahnu domirun munfasilun. Nahnu di sini merupakan domir munfasil atau domir yang berdiri sendiri, mabniun ala dhammi, yang mana domir hukumnya mabni, yaitu mabni dhammah. Nahnu fi mahalli rafin, mahalnya itu adalah mahal rafa. Kenapa mubtadaun? Karena nahnu itu menjadi mubtada. Kenapa menjadi mubtada? Karena isim domir di awal kalimat maka menjadi mubtada. Menjadi mubtada sebab amil yang menasabkan mubtada itu sendiri, yaitu inna, telah dinonaktifkan dengan masuknya makafah pada lafaz inna itu sendiri. Oleh sebab itu nahnu di sini bebas menjadi mubtada. Muslihuna khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu jam'ul mudzakkaris salimi. Muslihuna di sini kedudukannya menjadi khabarul mubtada'i, khabar dari mubtada nahnu, marfu'un, yang mana hukumnya itu adalah rafa, khabar hukumnya rafa. Wa alamatu raf'ihi al-wawu, sedangkan tanda rafa'nya atau alamat rafa'nya itu dengan menggunakan wawu, yaitu terletak pada akhir lafadznya itu muslihuna, wawu. Kenapa menggunakan wawu rafa'nya? Karena li'annahu jam'ul mudzakkaris salimi. Karena muslihuna di sini merupakan jamak mudzakkar salim atau kata yang menunjukkan makna banyak yang teruntuk atau terkhususkan terhadap orang laki-laki. Cirinya pada akhir lafadznya itu diakhiri dengan wawu dan nun. Oleh sebab itu rafa'nya dengan menggunakan wawu. Dan jamak mudzakkar salim ini sendiri apabila dalam keadaan nasab dan jarnya itu wawunya berubah menjadi ya.
Karena di sini mahalnya itu adalah mal rofa karena menjadi khobar mubtada nahnu, maka rofaknya memakai waw muslihuna. I'rab versi Arab full. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihuna. Al-Baqoroh ayat 11. Wa idza qila lahum huwa al-waw harfu atfin mabniun 'alal fathi. Idza dzarfu zamanin tadammana ma'na syarti mabniun 'ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun fihi. Qila lahum qila fi'lun madin mabniun 'alal fathi wa huwa mabniun lil majhuli. Lahum la allamu harfu jarrin mabniun 'alal fathi. Hum dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukuni fi mahalli jarrin bil lami. Al jaru wal majruru muta'alliqun bil fi'li qila. La tufsidu fil ardi. La harfu nahyin yujzimul fi'lal mudhari'ah wa huwa mabniun 'ala sukuni. Tufsidu fi'lun mudhari'un majzumun bila wa alamatu jasmihi hadfun nuni li'annahu minal af'alil khamsati. Wa wawul jama'ati dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahalli raf'in naibul fa'ili. Fil ardi. Fi harfu jarrin mabniun 'ala sukuni. Al-ardi ismun majrurun bi fi wa alamatu jarrihi al-kasratu. Al-jaru wal majruru muta'alliqun bil fi'li tufsidu. Qalu innama nahnu muslihuna. Qalu fi'lun madin mabniun 'ala dhammi litisalihi bi wawil jama'ati. Al-waw dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili la mahala laha minal i'rabi jawabus syarti wa idza qila wa jumlatus syarti wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu ma'tufatun ala jumlati yukhadi'una fil ayatit tasi'ati. Innama nahnu muslihuna. Inna harfu taukidin wa nasbin mabniun 'alal fathi wa qad kuffat 'anil amali wa ma kaffatun harfun mabniun 'ala sukuni. Nahnu muslihuna. Nahnu dhamirun munfasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli raf'in mubtada'un. Muslihuna khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw li'annahu jam'ul mudzakkaris salimi. Wallahu a'lam.